Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Jeremy Aditya Saragi, kelas 9B, asal sekolah SMP Teramia. Oke, sebelum itu kita akan membahas tentang web browser. Apakah kalian tahu tentang web browser? Nah, pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kalian. Web browser itu adalah alat penjelajah situs. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari fungsi dan juga hal-halnya. Yang pertama itu membuka halaman website. Nah, halaman website ini berfungsi sebagai mengarahkan pengguna pada alamat website yang dituju. Yang kedua, memastikan keamanan suatu web. Fungsinya menghindarkan perangkat komputer dari virus. Yang ketiga, mendukung permintaan data yang berfungsi sebagai mengarahkan data untuk dibutuhkan oleh pengguna berupa teks, foto, video, dan audio serta lain-lain. Mengumpulkan data dan memaksimalkan data. Fungsinya itu menampilkan halaman dan lebih baiknya serta semaksimal mungkin. Yang kelima, mendukung penggunaan search engine yang berfungsi sebagai media pencari informasi dari berbagai kalangan serta berbagai situs, dan juga menuliskan kata kunci sehingga pencari data dapat lebih mudah menemui situs web tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mengarah ke situ, kalian sudah tahu belum apa contoh-contoh dari web browser tersebut atau web browser yang kita pelajari sekarang? Oke, sebelum itu kita akan mengarah ke sana. Tetapi tolong like, subscribe, dan komen channel YouTube ini supaya berkembang. Oke. Ini contoh-contohnya web browser yang kita dengar sehari-hari. Yang pertama itu Internet Explorer. Kalian kenal nggak Internet Explorer? Internet Explorer atau yang disingkat IE sudah dibuat Microsoft sejak tanggal 16 Agustus 1995. Browser ini sudah diperkenalkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft telah mengeluarkan Internet Explorer 11, yaitu sistem Windows 7 dan sistem Windows 8, supaya kinerjanya lebih baik sehingga penggunanya lebih enak dalam memakai web browser ini. Selanjutnya, Mozilla Firefox. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mendengar tentang Mozilla Firefox, yaitu seekor rubah yang berapi, yang semacam dia perangkat lunak dibuat oleh Microsoft Foundation dan Microsoft atau disingkat Microsoft Corporation, dan itu diciptakan oleh Microsoft, tetapi yang penciptanya itu Blaze Ross dan Dave Hyatt. Nah, dikembangkan oleh PT Microsoft sendiri ya, Microsoft sendiri. Nah, browser ini sudah ada di Android, macOS, Linux, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita kenal dengan fitur-fitur dari Mozilla Firefox, yaitu sebagai berikut. Didukung oleh ribuan add-on dan extension. Aplikasi-aplikasi ini juga diperhatikan oleh penggunanya sehingga dapat ditambahkan pada Firefox. Mulai disesuaikan juga sehingga disesuaikan dengan privasi, bookmark, tema, atau dan lain-lain, sehingga bisa untuk menarik penggunanya supaya lebih cepat lagi menikmati atau membacanya, menjelajah lebih cepat. Oh iya, setiap hari kita sering memakai ini, terasa cepat nggak kawan-kawan mencarinya? Iya, sangat cepat sekali. Soalnya dengan kita mengklik itu, kita mendapatkan berbagai informasi-informasi yang terdapat di dalamnya, supaya bisa meningkatkan kecepatan aksesnya dari si Mozilla Firefox tersebut.
dilengkapi password manager. Nah, dari kalian nih, siapa sering sekali membuat password? Ketika kita membuat password, nanti dia akan secara otomatis, sehingga yang kita buat password tersebut, jikalau kita lupa, dia bisa membantu kita supaya mencari password yang benar tadi, atau yang kita tidak tahu itu nanti dicari oleh si Mozilla Firefox ini. Sangatlah sekali, bagus sekali menggunakan Mozilla Firefox ini. Dilengkapi fitur private browsing. Nah, kalian tahu nggak? Selain juga kelebihannya ini Mozilla Firefox, dia juga tidak akan menyimpan riwayat browsing, cookies, dan download, kecuali bookmark dan file. Dia bisa diunduh di komputer saja. Oke, Google Chrome. Google Chrome ini juga sama ya, seperti perangkat lunak, juga digunakan untuk menjelajah komputer atau internet. Itu fungsinya yang lebih cepat untuk mengakses para penggunanya lagi, sehingga kita juga bisa menggunakan untuk sehari-hari. Fitur-fitur Google Chrome ini diantaranya sebagai berikut ya. Tampilan yang sederhana tetapi fresh. Dia lebih nyaman ketika kita menggunakan, sehingga tidak ada lagi iklan-iklan yang tidak ada di Google Chrome. Itu semacam virus. Selanjutnya Smart Answer dan pada address bar. Ini juga sangat diperlukan, sehingga kita mencari informasi di bar. Lanjut, autofill pada from website. Ini juga sangat bagus untuk menulis ulang data-data username dan password. Ketika kita masuk, dia langsung mengunjungi pengguna dari si Google Chrome ini. Background Chrome ini juga kita bisa mengganti backgroundnya sesuai dengan keinginan pengguna. Oke, kita bisa menggunakan sesuai dengan keinginan pengguna. Website dan shortcut. Shortcut ini apa sih? Nah, sebagai fungsinya yaitu penggunanya untuk menggunakan shortcut yang disediakan oleh Google Chrome. Itu untuk mengakses halaman web yang sering kita kunjungi, meningkatkan formalitas dan stabilitas dan kompatibilitas. Chrome ini merasa nyaman ketika kita gunakan di PC, laptop, Android, dan iOS. Opera. Nah, apa tak kenal dengan Opera? Opera ini dibuat oleh Norwegia di Oslo pada tahun 1994. Nah, fitur ini menggunakan fitur-fitur kelebihannya itu memorinya sangat kecil, ringan, dan cepat saat melakukan startup. Yang kedua, kecepatan penggunaan situs, render, dan loading yang cepat. Memiliki banyak fitur, termasuk yaitu antivirus dan malware. Dapat dengan mudah memperpraktis melakukan pemblokiran website yang tidak kita inginkan. Menyediakan pilihan search engine tambahan yang digunakan oleh si pengguna. Membuat laporan tugas dengan paket Office. Sebelum itu, kita akan mengenal Microsoft Word. Microsoft Word ini sarapan kita sehari-hari itu membuka Word program Microsoft Word. Yaitu untuk dokumen ini. Si dokumen yang akan kita tulis yaitu yang digunakan untuk menulis surat kabar, menyunting surat kabar, dan lain sebagainya. Sebelum jauh-jauh ke situ, kita akan mengenal fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya ada 9. Yang pertama itu menu file, menu home, insert, design, layout, my link, review, view reference. Dan juga yang kedua ini kita akan mengenal bagaimana cara mengatur halaman laporan pada Microsoft Word 2010. Nah, atau 2016. Yang pertama itu kita menentukan ukuran kertasnya dulu. Kertasnya itu harus A4
Itu ketebalan kertasnya, menentukan margin, menentukan jenis dan ukuran huruf, menentukan format dari paragraf, dan juga menentukan jarak spasi, header footer, dan yang terakhir menentukan watermark pada laporan. Oke, kita lanjut lagi. Cara menyusun sistem laporan, ini yang ketiga. Setelah kita mengatur halaman laporan, selanjutnya kita akan menyusun laporan pada Microsoft Word 2016. Yang pertama itu covernya, yaitu ketika kita menulis suatu surat kabar, kita harus menulis covernya dulu. Yang kedua itu kita harus membuat kata pengantar. Kata pengantar ini juga perlu dalam Microsoft membuat surat kabar juga dalam Microsoft Word 2016. Selanjutnya daftar isi, harus juga ada gambarnya, tergambar. Pengatur nomor halaman juga harus ada. Soalnya ini kita bisa membuatnya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya pemberian nomor halaman Romawi. Ini sangat penting sekali, seperti penulis novel, surat kabar, dan lain sebagainya. Pemberian nomor halaman isi dan daftar pustaka. Yang terakhir itu tidak pentingnya itu membuat daftar isi. Cara menyunting teks berita, menyunting ejaan dan tanda baca. Yang kedua, menyunting pilihan kata diksi. Yang ketiga, menyunting kalimat. Yang keempat, pilihlah style. Yang kelima, arahkan kursor ke halaman daftar isi. Oke, segitu aja penjelasan Jeremy Aditya Saragi. Sebelumnya kalau ada kata yang salah tolong dimaafkan. Mohon maaf sebelumnya. Jikalau ada kata yang salah tolong diampunkan. Tetap jaga kesehatan, berada di rumah, cuci tangan yang bersih, makan makanan yang teratur. Saya Jeremy Aditya Saragi dari kelas 9B. Jikalau ada kata salah tolong dimaafkan. Stay at home, stay at healthy. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.